Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Nurul Izam Zaki selaku dosen ilmu kalam di Universitas Wahid Hasyim, dan tidak lupa segenap teman-teman dari Prodi Pendidikan Agama Islam Unwahas yang saya muliakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan salah satu tugas dalam mata kuliah ilmu kalam, yang semoga nanti apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk kelompok kami dan umumnya untuk semua rekan-rekan di Universitas Wahid Hasyim ini. Pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 3, mendapatkan tugas untuk mempresentasikan salah satu aliran yang ada di dalam agama Islam, yaitu aliran Mu'tazilah. Sebelum pembahasan lebih inti yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman saya akan mengawali tentang perpecahan yang ada di dalam Islam, di mana perpecahan itu mulai benar-benar kelihatan di saat Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi seorang khalifah. Jadi ada perselisihan antara beliau Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, kemudian beliau dengan Yazid bin Muawiyah, di mana akhirnya dari perpecahan dua sahabat inilah muncul yang pertama aliran Khawarij. Ini sahabat yang tidak setuju atau keluar dari barisan perangnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian yang kedua aliran Syiah. Ini sahabat-sahabat yang masih mendukung, sahabat-sahabat yang masih percaya, bahkan fanatik pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian aliran yang ketiga, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Aswajah. Ini aliran atau paham di mana pada saat itu para sahabat tidak membeda-bedakan. Tadi yang terpenting masih berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah, maka semuanya dianggap sebagai saudara dan tidak perlu untuk diperangi. Terus kemudian perkembangan zaman di akhir abad ke-1, kurang lebihnya pada saat itu ada seorang ulama terkenal bernama Al-Imam Al-Hasan Basri. Nah, disinilah nanti akhirnya akan muncul salah satu aliran teologi bernama Mu'tazilah. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Terima kasih. Aliran Mu'tazilah sebagai penengah dari kedua aliran yang bertentangan secara diametral. Menurut Mu'tazilah, orang mukmin yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir sebagai pendapat Khawarij, dan tidak pula tetap mukmin sebagai pendapat Murji'ah, tetapi menurut mereka berada di antara mukmin dan kafir, yakni ialah fasik. Ajaran mereka tentang mukmin yang melakukan bukan mukmin dan bukan fasik,
bukan mukmin dan bukan pula kafir, akan tetapi fasik. Menjadi salah satu doktrin mereka terkenal dengan nama al-manzilah bain al-manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Pembina pertama aliran Mu'tazilah ini adalah Wasil al-Atta, sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Mas'udi. Wasil bin Atta adalah Syekh al-Mu'tazilah wa qadimuh, yaitu kepala Mu'tazilah yang tertua. Ia dilahirkan di Madinah. Ia berguru kepada Hasyim Abdul bin Muhammad bin Hanafiyah, kemudian pindah ke Basrah dan belajar pada Hasan al-Basri. Kemunculan aliran Mu'tazilah pertama pada masa dinasti Umayyah berada di ambang kehancuran, yakni di masa pemerintah Abdul al-Malik bin Marwan bin Hisham bin Abdul Malik. Dan ketika dinasti Umayyah jatuh di tangan dinasti Abbasiyah, golongan Mu'tazilah mendapatkan tempat yang amat baik di dalam pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Al-Ma'mun pada tahun 1908 sampai 218 Hijriah sampai dengan tahun 813 sampai 833 Masehi, Mu'tazilah secara resmi dijadikan ideologi bangsa. Aliran Mu'tazilah secara etimologi dari kata i'tizal yang artinya kesendirian, kelemahan, keterputusasaan, mengasingkan diri. Aliran Mu'tazilah adalah aliran pikiran Islam terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan yang sangat penting. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih pada permulaan abad kedua Hijriah di kota Basrah, yang pada saat itu kota Basrah adalah pusat ilmu dan peradaban Islam kala itu. Munculnya Mu'tazilah. Nama Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah dengan makna nahaan, yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Kata ini menjadi suatu nama aliran dalam ilmu kalam yang umumnya para sarjana menyebutnya sebagai Mu'tazilah berdasarkan peristiwa yang terjadi antara Wasil ibn Atta dan Amr ibn Ubaid dengan Al-Hasan al-Basri. Dalam majelis pengajian Al-Hasan al-Basri muncul pertanyaan tentang kedudukan orang yang berdosa besar. Ketika Al-Hasan al-Basri berpikir, Wasil berkata bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada di antara dua posisi tersebut yang istilahnya al-manzilah bain al-manzilatain. Sejak Islam meluas, banyaklah bangsa-bangsa yang masuk Islam di bawah naungannya. Akan tetapi tidak semuanya memeluk agama Islam dengan segala keikhlasan. Keikhlasan ini terutama dimulai sejak zaman Muawiyah, karena mereka telah memonopoli segala kekuasaan pada bangsa Arab sendiri. Tindakan ini menimbulkan kebencian terhadap bangsa Arab dan keinginan menghancurkan Islam dari dalam. Dalam keadaan demikian itu, muncul golongan Mu'tazilah yang berkembang dengan pesatnya sehingga mempunyai sistem atau metode dan pendapat-pendapatnya sendiri. Meskipun banyak golongan-golongan yang ditentang Mu'tazilah, namun mereka sendiri sering terpengaruh oleh golongan-golongan tersebut. Karena pendapat dan pikiran selalu bekerja baik terhadap lawan maupun kawan, baik menerima atau membantah, bahkan sering-sering masuk kepada lawannya tanpa dikehendaki atau disengaja. Golongan-golongan yang mempengaruhi aliran Mu'tazilah antara lain orang-orang Yahudi. Kaum Mu'tazilah sempat menjadi sorotan dunia Islam selama 300 tahun pada abad-abad permulaan Islam. Kaum Mu'tazilah ini pernah dalam sejarahnya membunuh ribuan umat Islam. Di antaranya ulama Islam yang terkenal Syekh Buwaiti, Imam pengganti Imam Syafi'i,
dalam suatu peristiwa yang dinamai peristiwa Quran makhluk. Tokoh Mu'tazilah banyak sekali, tetapi sebagian saja yang disebutkan yaitu yang nampak jelas peranannya dalam perkembangan aliran Mu'tazilah, baik berupa pikiran maupun usaha lainnya yang berkaitan dengan Mu'tazilah. Di antara tokoh-tokoh tersebut antara lain: 1. Wasil bin Atok al-Ghazal. Wasil dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basrah. Ia merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah, karenanya ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pimpinan sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Yang kedua, Abu al-Husain al-Alaf. Abu Husain al-Alaf lahir di kota Basrah pada tahun 135 Hijriah. Ia menjadi pimpinan aliran Mu'tazilah Basrah. Ia mempelajari buku-buku Yunani yang dan banyak terpengaruh dengan buku-buku itu. Karena dialah aliran Mu'tazilah mengalami kepesatan pendapat-pendapatnya antara lain: 1. Tentang arad. Yang kedua, menetapkan bagian yang tidak dapat dibagi lagi atau dalam kurung atom. Yang ketiga, gerak dan diam. Yang keempat, hakikat manusia adalah badannya. Yang kelima, gerak penghuni surga dan neraka. Yang keenam, qadar. Yang selanjutnya, tokoh selanjutnya yaitu Ibrahim bin Syar an-Nazam. Ibrahim adalah murid Abu Husain al-Alaf, orang terkemuka, lancar bicara dan mendalami filsafat dan banyak karangannya. Ketika kecil ia dapat bergaul dengan orang-orang bukan dari golongan Islam, dan sesudah dewasa banyak berhubungan dengan filosofi masanya. Beberapa pendapatnya berlainan dengan orang-orang Mu'tazilah lainnya. Pendapat-pendapat antara lain: 1. Tentang benda atau jisim. Yang kedua, tidak mengakui adanya bagian yang tidak dapat dibagi. Yang selanjutnya, teori lompat atau taraf. Yang keempat, tidak ada atau diam atau inkres. Yang kelima, hakikat manusia adalah jiwanya. Yang keenam, berkumpulnya kontradiksi dalam suatu tempat menunjukkan adanya Tuhan. Yang ketujuh, teori sembunyi atau kumun. Yang delapan, berita yang benar ialah diriwayatkan oleh orang yang maksum. Yang selanjutnya, ijaz Quran dalam kurung daya pelemah, terletak dalam pemberitaan yang gaib. Yang selanjutnya yaitu Abu Ali Muhammad bin Ali al-Jubai. Dilahirkan pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 267 Hijriah. Panggilan akrabnya ialah Al-Jubai, disebutkan kepada daerah kelahirannya di Juba. Ia adalah ayah tiri dan juga guru dari pemuka Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Dan selanjutnya, Bisri Ibnu al-Mu'tamir. Tidak dicantumkan tanggal kelahirannya. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Yang selanjutnya, Jarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar. Ia dikenal dengan panggilan Al-Zamkasri. Ia lahir di Kawarazm, sebelah selatan Kauzen, Iran. Ia tokoh yang menawarkan karya tulis yang monumental, yaitu Tafsir Al-Kasyaf. Dan selanjutnya, Abdul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah Al-Hazami Al-Asadi. Ia lahir di Hazaman, Khurasan dan wafat di Rai, Tehran. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisan yang sangat banyak. Di antaranya yang cukup populer dan berpengaruh adalah Syarah Usul Al-Khamsah dan Al-Mughni fi Ahwali wa At-Tauhid.
Aliran Mu'tazilah pada masa dinasti Umayyah. Mu'tazilah muncul di masa Umayyah dengan berdirinya Wasil bin Anha. Mu'tazilah pada fase pertama ini masih bersifat sederhana, yakni berkisar tentang pelaku dosa besar. Akan tetapi pada masa ini muncul 5 ajaran pokok Mu'tazilah yang harus dipegang oleh penganutnya pada masa ini. Mu'tazilah tidak menunjukkan sikap anti pemerintah sehingga bisa tumbuh besar di kalangan masyarakat. Dinasti pemerintah Bani Umayyah kaum Mu'tazilah dapat hidup tentram karena tidak menunjukkan sikap ekstrim terhadap pemerintah yang berkuasa, sehingga aliran ini tetap eksis dan berkembang. Pada masa Umayyah, filsafat mulai muncul dan semakin menampakkan diri ketika Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan menjadi khalifah kota-kota pusat ilmu pengetahuan. Hal ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemikiran umat Islam pada masa itu. Banyak dari pemuka agama dan para ilmuwan Islam yang mulai terpengaruh dengan filsafat yang lebih banyak menggunakan rasio dan akal, sehingga mereka bisa memulai memburukan ajaran Islam dan filsafat Yunani tersebut. Begitu pula dengan aliran Mu'tazilah yang memang tumbuh pada masa itu pula. Pada masa Umayyah, Mu'tazilah tidak mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa karena pemerintah yang sangat pada saat itu masih sibuk mengurusi persoalan politik pemerintah, persoalan pemerintah yang terjadi, dan sibuk dengan perluasan wilayah, sehingga mereka hanya bersifat satu aliran teologi saja. Masa pemerintah Bani Umayyah terkala Umayyah, Mu'tazilah tidak mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa karena pemerintah yang sangat pada saat itu masih sibuk mengurusi persoalan politik pemerintah, persoalan pemerintah yang terjadi, dan sibuk dengan perluasan wilayah, sehingga mereka hanya bersifat satu aliran teologi saja. Masa pemerintah Bani Umayyah terkenal dengan satu era agresif di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan. Badri Yatim menyebutkan bahwa teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintah Bani Umayyah, namun pemikirannya yang kompleks dan sempurna baru dirumuskan pada masa pemerintahan Bani Umayyah periode pertama setelah kontak dengan pemikiran Yunani yang membawa pemikiran rasional dalam Islam. Kedua, Mu'tazilah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah saja lebih berkembang pesat dan menonjol diri karena Mu'tazilah ini menjadi garda depan pemerintah ketika melalui terjadinya penyerangan oleh orang non-muslim terhadap orang muslim, sehingga aliran ini menjadi terkemuka dan banyak tokoh Mu'tazilah yang terkenal. Meskipun filsafat tidak menjadikan tujuan utama dari Mu'tazilah, melainkan sebagai alat untuk menolak serangan-serangan dari umat non-muslim, karena filsafat telah menimbulkan revolusi pemikiran yang penting bagi kehidupan mereka. Pada periode Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Mu'tazilah lebih menonjolkan diri. Hal ini dikarenakan yang cinta ilmu pengetahuan dan suka menggunakan akal pikirannya. Selain itu, salah satu pemuka Mu'tazilah yaitu Amr ibnu Ubaid adalah seorang teman dekat dari Abu Ja'far al-Mansur sebelum beliau menjadi khalifah, sehingga Mu'tazilah dapat memiliki kebebasan dan leluasa dalam kepada penguasa saat itu. Mu'tazilah berkembang pesat pada masa Al-Ma'mun. Beliau adalah seorang intelektual yang cerdas, pintar, dan cinta kepada ilmu pengetahuan. Beliau memiliki Mu'tazilah yang rasional dan liberal. Mu'tazilah pada masa ini disebut aliran
Baghdad. Hal ini dikarenakan Wasil bin Adham pernah mengutus muridnya yang bernama Bishyir al-Mu'tamar untuk menjadi pemimpin Mu'tazilah di Basrah. Selain hal tersebut, Al-Ma'mun memindahkan ibu kota Al-Hashimiyah yang didirikan di dekat kota Kufah ke Baghdad, sehingga dengan demikian secara otomatis kota Baghdad menjadi jantung atau pusat segala ilmu, terutama sebagai pusat peradaban baik dalam bidang seni, politik, agama, dan ilmu pengetahuan. Menjadi Al-Ma'mun sebagai penganut Mu'tazilah, maka kedudukan Mu'tazilah berubah menjadi mazhab resmi negara. Kemudian Al-Ma'mun mulai mengadakan majelis-majelis besar untuk membahas ilmu-ilmu pengetahuan dari aliran Mu'tazilah. Beliau menjadikan istana negaranya untuk menjadi tempat-tempat bertemunya ahli-ahli pemikir dari semua aliran yang ada. Bahkan dalam mengekspresikan fanatiknya terhadap Mu'tazilah, beliau menggunakan kekuasaannya untuk memaksa rakyat untuk mengikuti aliran kepercayaannya yang dianutnya tersebut dengan melakukan minmah. Ajaran aliran Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah merupakan kelompok yang sangat mementingkan akal, pikiran, rasionalitas. Kelompok Mu'tazilah sangat kritis, tidak hanya terhadap hadis Nabi dan cara-cara penafsiran Al-Quran, tetapi juga kritis terhadap pengaruh ajaran filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, Neoplatonis, dan sebagainya. Inilah yang member inspirasi sehingga memunculkan ilmu-ilmu baru yang disebut ilmu kalam, yang mempromikan antara pendapat filsafat dan agama. Oleh sebab itu, mereka lebih mengutamakan akal pikiran setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ada 5 doktrin utama yang menurut kaum Mu'tazilah itu sendiri, sehingga menjadi ajaran atau prinsip utama mereka. Kelima doktrin itu disebut al-usul al-khamsah. Penjelasannya sebagai berikut. Tauhid adalah ajaran Islam pertama dan utama. Sebenarnya tauhid ini bukan milik khusus golongan Mu'tazilah, tetapi karena mereka menafsirkan sedemikian rupa dan mempertahankan dengan sungguh-sungguh, maka mereka terkenal sebagai ahli tauhid. Menurut Mu'tazilah, sifat adalah zat Tuhan. Abu al-Huzail dalam hal ini pernah berkata, Tuhan mengetahui dengan ilmu, dan ilmu itu adalah Tuhan berkuasa dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah Tuhan. Dengan demikian, pengetahuan dan kekuasaan Tuhan yaitu zat dan esensi Tuhan, bukan sifat yang menempel pada zatnya. 2. Al-Adl. Al-Adl berarti Tuhan Maha Adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan yang adil menurut sudut pandang manusia. Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik, bukan yang tidak baik. Demikian pula Tuhan itu adil apabila tidak melanggar janjinya. Allah akan memberikan balasan berupa pahala bagi yang taat dan memberikan hukuman bagi yang durhaka, dan tidak ada yang samar mengenai hal ini. Karena itu Allah baru akan memberikan ampunannya jika si pendosa bertobat. Tidak mungkin ada ampunan tanpa adanya tobat. Prinsip ini adalah kelanjutan prinsip keadilan yang harus ada pada Tuhan. Golongan Mu'tazilah yakin bahwa janji Tuhan akan memberikan pahala dan ancamannya akan menjatuhkan siksa atau neraka pasti akan dilaksanakan, karena Tuhan sudah menjanjikan sesuatu demikian. Siapa yang berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan, dan siapa yang berbuat jahat maka dibalas dengan kejahatan pula. Tidak ada pengampunan terhadap dosa besar tanpa taubat, sebagaimana tidak mungkin orang yang berbuat baik dihalang-halangi menerima pahala. Pendapat golongan Mu'tazilah tersebut merupakan tolak belakang pendapat golongan Murji'ah.
sebagaimana ketaatan tidak akan berguna di samping kekafiran. Kalau ada pendapat ini diberikan, maka ancaman Tuhan tidak akan ada artinya sama sekali. Suatu hal yang mustahil ada pada Tuhan. Mat al-manzilah bain al-manzilatain. Prinsip ini sangat penting yang karenanya Wasil bin Atta memisah diri dari Hasan Basri. Wasil memutuskan bahwa orang yang berbuat dosa besar selain syirik tidak mukmin dan tidak pula kafir. Tetapi fasik jadi kefasikan adalah suatu hal yang berdiri sendiri antara iman dan kafir, tingkatan orang fasik di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Menurut pada Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak karena iman menuntut adanya kepatuhan kepada Tuhan, tidak cukup hanya dengan pengakuan dan pembenaran. Berdosa besar bukanlah kepatuhan, melainkan masih percaya kepada Tuhan, Rasulnya dan mengajarkan kerja yang baik. Jika meninggal sebelum bertobat, ia dimasukkan ke neraka dan kekal di dalamnya, karena di akhirat hanya terdapat dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Orang mukmin masuk surga dan orang kafir masuk neraka. Orang fasik dimasukkan ke neraka, hanya saja sisaannya lebih ringan daripada orang kafir. Al-amar bin al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar. Ajaran dasar kelima ini, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, dianggap sebagai kewajiban bukan oleh kaum Mu'tazilah saja, tetapi juga oleh golongan umat Islam lainnya. Perbedaan yang terdapat antara golongan-golongan itu adalah tentang pelaksanaan, apakah perintah dan larangan cukup dijalankan dengan penjelasan dan seruan saja, ataukah perlu diwujudkan dengan paksaan dan kekerasan. Kaum Mu'tazilah berpendapat kalau dapat cukup dengan seruan, tetapi kalau perlu dengan kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa mereka pernah memakai kekerasan saat menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang mukmin dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar seperti yang dijelaskan oleh Abadan Al-Jabar, yaitu 1. Mengetahui perbuatan yang disuruh itu memang ma'ruf dan yang dilarang itu munkar. 2. Mengetahui bahwa kemungkaran telah nyata dilakukan orang. 3. Mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak akan membawa mudarat yang lebih besar. 4. Mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tidak akan membahayakan dirinya dan hartanya. Perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab lainnya mengenai ajaran ini terletak pada tatanan pelaksanaannya menurut Mu'tazilah. Jika memang diperlukan, kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Kesimpulannya, aliran Mu'tazilah secara etimologi berasal dari kata i'tizalah yang berarti menyendiri, kelemahan, memisahkan diri dan mengasingkan diri. Menurut istilah, berarti orang-orang yang memisahkan diri dari golongan-golongan. Aliran ini muncul pada abad pertama Hijriah. Adapun tokoh-tokoh Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atta al-Ghazal, Abul al-Huzail al-Alaf, Hasan Abdul Jabbar ibnu Ahmad ibnu Abdullah al-Hamazani al-Asadi. Ajaran-ajaran Mu'tazilah meliputi 5 hal yang disebut al-usul al-khamsah, yaitu tauhid,